Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semua. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun dalam pandemi corona seperti ini bukan berarti kita tidak belajar ataupun mengurangi aktivitas pembelajaran kita. Tapi dalam tahun pembelajaran 2020-2021 ini kita tetap belajar walaupun dengan cara daring atau kegiatan kita tidak tatap muka langsung. Nah, anak-anak Ustadz jangan lupa untuk selalu menjaga ibadah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita membacakan doa. Mari. Baik anak-anak Ustadz, pagi hari ini pada awal tahun pembelajaran ini kita akan coba untuk membahas pembelajaran pada tema 1, pada subtema 1, pembelajaran pertama, kedua dan ketiga. Nah, anak-anak Ustadz, kemarin Ustadz sudah membagikan buku tema 1 kepada orang tua antum. Nah, sekarang silakan coba buka buku tema 1 antum pada halaman subtema pertama, pembelajaran pertama. Nah, di sana disuguhkan sebuah teks tentang beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, negara yang majemuk, negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan-kebudayaan. Nah, di dalam teks ini dijelaskan tentang banyak sekali keberagaman yang terdapat di Indonesia. Nah, di dalam teks atau di dalam satu paragraf tentu ada 2 pokok kalimat yang ada di sana. Yang pertama disebut dengan kalimat inti, yang kedua disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat inti di dalam paragraf itu disebut dengan gagasan pokok. Gagasan pokok itu merupakan hal yang dibahas di dalam satu paragraf, atau kalimatnya adalah kalimat yang menjadi inti dari satu paragraf. Nah, ini yang dikatakan dengan gagasan pokok. Kemudian yang kedua ada lagi kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat inti atau gagasan pokok. Nah, di dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok dan selebihnya adalah gagasan pendukung. Tujuan dari gagasan inti atau gagasan pokok nanti adalah memudahkan kita untuk membuat kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas bertujuan untuk menjelaskan kalimat inti ini supaya lebih dikembangkan lagi dalam satu paragraf. Nah, anak-anak Ustadz, di dalam mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita hanya memperhatikan bagian awal paragraf dan bagian akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok terdapat pada awal paragraf. Nah, kalau kita sudah bertemu satu kalimat yang menurut kita itu adalah gagasan pokoknya, maka selebihnya yang ada di dalam satu paragraf, kalimat yang lain itu disebut dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Nah, sebagai bentuk anak Ustadz dapat menangkap dari penjelasan Ustadz, coba anak Ustadz bisa melaksanakan atau melakukan sendiri. Cari satu gagasan pokok yang ada di paragraf pertama. Nah, silakan. Nanti kalau anak Ustadz sudah bisa, nah selebihnya bisa kita tetapkan sebagai gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak Ustadz, kita kembali lagi dengan permasalahan kebudayaan. Nah, kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Seperti adanya keberagaman pakaian, adanya keberagaman tarian, ada keberagaman alat musik, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, ini akan kita bahas pada tema 1 ini. Anak-anak Ustadz, di dalam
kita mengenal keberagaman yang ada di Indonesia, nah, tentu banyak hal yang bisa kita pahami di sana. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia berupa alat musik. Nah, Anak Ustadz tahu alat musik yang ada di Minangkabau. Ya, salah satu alat musik yang ada di Minangkabau adalah saluang, atau yang dikenal dengan seruling. Nah, saluang ini merupakan alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Banyak sekali alat-alat musik yang ada di Indonesia yang cara penggunaan, yang cara untuk menghasilkan bunyinya tentu tidak sama. Seperti lagi rabab yang merupakan salah satu alat musik dari Minangkabau juga. Itu dilakukan atau untuk menghasilkan bunyinya adalah dengan cara digesek. Kemudian ada lagi gamelan. Nah, gamelan dibunyikan dengan cara dipukul sehingga akan menghasilkan bunyi. Nah, alat-alat musik yang seperti kita bahas tadi seperti saluang, kemudian ada lagi gamelan, ada lagi rabab, itu disebut dengan sumber bunyi. Kenapa kita katakan sumber bunyi? Karena alat musik tadi itu adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi kesimpulannya yang dikatakan dengan sumber bunyi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Apapun bendanya yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Ya. Kemudian bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Seperti alat musik tadi. Ketika kita tiup, ketika kita pukul, ketika kita gesek dia, maka alat musik tadi itu akan bergetar. Nah, getaran tadi itulah yang menghasilkan bunyi. Contoh kecilnya lagi, anak Ustadz bisa melakukannya sendiri di rumah. Silakan ambil sebuah roll, kemudian taruh ujungnya agak jauh dari meja sedikit. Nah, pada ujung yang tidak terletak di meja, maka antum bisa menekannya ke bawah, kemudian melepaskan. Pada saat melepaskan roll, maka roll itu akan bergetar. Nah, getaran dari roll ini akan menghasilkan bunyi. Berarti roll yang kita kasih tekanan atau perbuatan terhadap benda roll seperti yang kita contohkan, maka dia juga dikatakan sebagai sumber bunyi. Paham anak-anak Ustaz? Baik. Selanjutnya, alat musik yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu keberagaman yang sungguh sangat luar biasa. Tidak cuma alat musik yang berbeda, tapi juga tarian, juga pakaian adat, ada lagi makanan tradisional, dan juga lain-lain hal sebagainya. Ini patut kita lestarikan, bukan malah kita jadikan sebagai pemicu untuk kita berbeda dengan warga negara Indonesia kita yang lain. Nah, kita mengetahui bahwasanya semboyan Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tepat satu. Nah, walaupun kita mempunyai banyak kebudayaan, bukan berarti perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai pembeda, tapi jadikan kekayaan itu sebagai pemersatu kita. Bagaimana supaya yang kita punya di Indonesia ini tidak menimbulkan pertikaian? Bagaimana supaya kita sebagai orang-orang Indonesia tidak menganggap kebudayaan negara lain, kebudayaan dari daerah lain itu sebagai pemicu pemisah kita? Maka kita harus melakukan sikap menghargai salah satu atau keberagaman dari daerah-daerah kita yang lain. Jangan kita mencemooh ataupun mencela dari kebudayaan daerah lain. Memang kita berbeda, kebudayaan kita dengan kebudayaan daerah lain itu berbeda. Tapi bukan berarti perbedaan itu membuat kita jauh dari daerah yang lain. Nah, malahan sama-sama kita melestarikan kebudayaan itu dan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak Ustaz,
terkadang kita lupa bahwasannya di Indonesia kita ini banyak sekali keberagaman yang harus kita lestarikan. Kebanyakan dari kita saling mencemooh dan mencemooh dari satu daerah atau kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita hanya menganggap kebudayaan kita yang paling baik, padahal kebudayaan daerah lain ada yang lebih baik daripada kita. Nah, makanya kita harus tetap saling mensyukuri, harus tetap saling menghargai antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Nah, baik teman-teman Ustaz, mungkin untuk pembelajaran kali ini sebagai pembuka di tahun ajaran baru ini, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan antum di rumah, dan juga satu lagi, belajarlah walaupun kita tidak tatap muka, dan jadikan sumber-sumber lain sebagai media pembelajaran antum. Nah, Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.